Seandainya di antara kita bertanya, kenapa sih kita harus prepare pada bulan Ramadan? Secara jasad, secara akal dengan hati, kemudian secara ruhi, secara harta. Apa yang ada daripada bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Karena di dalam bulan Ramadan ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis qudsi ini yaqulullah azza wa jalla. Ini hadisnya sangat luar biasa. Fi kulli lailatin min syahri Ramadan, maka setiap malam pada bulan Ramadan. Nah, ini luar biasa. Thalatha marrah, Allah akan memberikan 3 hal yang mana tidak mungkin diberikan pada malam-malam selain pada bulan Ramadan. Apa? Hal min sa'ilin fa'utiyahu su'alahu. Apabila ada seseorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diberi. Yang kedua, hal minta ibn fa'atuba alaih. Barang siapa ada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya diterima. Yang ketiga, hal min mustaghfirin faghfir lahu. Kalau ada orang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti diampuni. Ini salah satu fadilah yang ada di bulan Ramadan. Maka sungguh rugi kalau ada satu malam di dalam bulan Ramadan kita lewatkan begitu saja. Sungguh rugi kalau ada seseorang melewatkan satu malam tanpa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi sekali. Bayangkan kita minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila masih available dengan syariat Islam, maka pasti karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka ayo kita tadahkan tangan kita budayakan, kita bikin habit. Bagaimana caranya? Setiap ba'da sholat tarawih kita melakukan doa untuk besok, jangan langsung pulang. Kita tadahkan, ya Allah, kita doakan. Apa ini? Doa yang paling kita idam-idamkan. Yang pertama apa sih? Yaitu yang pertama, kita minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta mahabbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya baginda Nabi. Kita butuh itu cintanya baginda Nabi. Semoga kita dipertemukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita minta apa? Agar supaya ridho dari orang tua kita. Orang tua kita kalau nggak ridho, bahaya ini. Yang keempat, bagi ibu-ibu agar supaya suaminya ridho. Nah, kemudian bagi bapak-bapak agar supaya istrinya semakin cinta, semakin taat kepada dirinya, dan laki-lakinya hanya cinta kepada istrinya. Kita minta. Kalau minta sudah begitu, yang selanjutnya masalah rezeki, masalah minta jodoh, masalah minta anak boleh dilakukan. Maka tadahkan sebelum pulang, masih sholat tarawih, tadahkan itu minta. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, barang siapa yang meminta pasti kukasih. Kemudian apa? Momentum bertaubat. Kalau bertaubat di luar Ramadan itu ada aturan mainnya. Apabila orang tidak memenuhi syarat dalam bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Tetapi di dalam bulan Ramadan kita cukup mengucapkan, ya Allah, astaghfirullahaladzim, inni atubu ilaik, sungguhnya aku bertaubat kepadamu, pasti diterima. Ini kan enak sekali ya. Kita banyak dosa itu di bulan Ramadan. Kayak rontok semua itu kan. Maka fadilahnya di bulan Ramadan, maka dosa taubat kita itu mudah diterima. Yang ketiga, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahaladzim, tidak diterangkan ini khusus dosa kecil atau dosa besar, maka dosa segede apapun akan rontok. Barang siapa dari mulutnya di malam hari dia mengucapkan astaghfirullahaladzim. Oleh karena itu jangan sampai kita lalaikan satu hari pun, kita jangan sampai lupa kalau di Ramadan fadilahnya sangat gede. Fadilah apalagi yang kita dapatkan? Nah, ini ada lagi. Apa? Di antaranya ada satu malam di dalam bulan Ramadan namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini apabila kita menjumpai satu malam tersebut disetarakan dengan 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitung-hitung berapa sih? Kurang lebih 83 tahun. Lu kok hafal? Iya, tadi sudah saya hitung tadi. Pakai kalkulator, pakai HP sudah saya hitung ini ya. Berarti 83 tahun. Kata baginda Nabi, umatnya Nabi Muhammad itu hidupnya kurang lebih hanya umur 60 sampai 70 tahun.
Kalau ini kita dihitung menjumpai satu malam itu, kita ambil contoh, kita ternyata ditakdirkan oleh Allah ketemu namanya malam Lailatul Qadar. Di malam itu kita melakukan sedekah 100.000, bayangkan. Dihitung 100.000 tiap hari selama apa? Selama 1000 bulan, selama 83 tahun. Ini kan mustahil. Tapi kalau Anda menjumpai itu, wah itu luar biasa. Oleh karena itu, malam Lailatul Qadar ini luar biasa itu ya. Nah, malam Lailatul Qadar ini apa? Ternyata maknanya adalah tatkala itu malam tadinya biasa, gara-gara Allah menurunkan Al-Quran, maka Allah memuliakan malam tersebut. Berarti nuzulul Quran. Apa bedanya nuzulul Quran? Nuzulul Quran, nuzul artinya turun, Quran diturunkannya Al-Quran. Kalau kita di dalam bulan Ramadan, nuzulul Quran kan udah ketahuan tanggal 17 Ramadan. Ya sudahlah, tanggal 17 Ramadan aja kita iktikaf, kita minta kepada Allah. Bukan. Ada bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar adalah di mana Allah menurunkan Al-Quran 30 juz. Kemana? Ke sama'id dunya, ke Lauh Mahfud. 30 juz. Maka kalau ada orang-orang sekuler mengatakan, ini Allah ini kalau menurunkan ayat sesuai keadaan ini. Allah ini kalau menurunkan ayat ini tidak jelas. Tidak tegas. Homer aja diharamkan sampai 3 kali. Pertama, la taqrabus shalah, jangan kamu mendekatkan sholat kalau kamu mabuk terus baru diharamkan. Tidak tegas ini. Itu banyak hal orang-orang sekuler yang tidak suka dengan Al-Quran. Dijawab sama tafsir tadi apa? Yaitu Allah menurunkan 30 juz. Sehingga kalau Allah menurunkan sesuai keadaan, maknanya apa? Keadaan itu yang dibikin oleh Allah yang mana mengikuti Al-Quran. Sudah ya, clear ini ya. Oleh karena itu, yang nuzulul Quran, Allah berkata 30 juz ditaruh di sama'id dunya atau Lauh Mahfud. Kalau nuzulul Quran, pertama kali ayat diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Iqra. Baginda Nabi mengatakan, ana ma biqori. Lah ini bayangkan, kalau Anda dipaksa guru Anda untuk ngaji, enak. Saya dulu kecil, sama abah saya kalau nggak bisa dipukul, biasa itu. Ya sudah nggak sakit, saya anggap angin lalu biasalah. Tapi bayangkan, baginda Nabi ini yang maksa bukan gurunya, bukan abahnya, tapi siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang sangat gagah luar biasa. Iqra, ana ma biqori, saya nggak bisa baca. Nah ini gimana? Bergetar itu. Iqra sampai bisa mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu apa yang terjadi? Beliau pulang. Beliau pulang, apa yang terjadi? Istrinya, ya zammiluni, aku kedinginan ini, selimutin aku. Lah ini loh bagusnya Bunda Khadijah itu tatkala baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali, apa? Beliau nggak kepo. Kalau ada suami dari luar banyak masalah, beliau antar ke kamar, ya sudah diselimuti, ditutup pintunya, beliau menadahkan tangannya di hadapan kamar, ya Allah, berilah solusi atas masalah yang ditimpa oleh suami saya. Begitu biar tenang. Itu sosok istri Bunda Khadijah. Kalau bunda-bunda sekarang, suaminya pulang nih, kita ambil contoh. Ya, ada masalah apa ini? Nggak ada masalah. Ayah ini sudah rahasiaan ini. Modelnya kan begitu ya. Agak-agak kepo begitu ya. Nah ini jangan. Oleh karena itu kita contoh baginda Bunda Khadijah itu. Itulah bedanya malam Lailatul Qadar dengan malam nuzulul Quran. Kembali kepada fadilah apa yang kita dapatkan. Pada dasarnya malam Lailatul Qadar itu maknanya ada 3. Lail artinya malam. Qadar yang pertama bimakna syaraf. Makna yang pertama adalah mulia. Bagaimana tidak mulia? Kalau kita menjumpai satu malam itu dalam keadaan kita membaca Astaghfirullahaladzim, maka itu dihitung 1000 bulan, 83 tahun kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak sekali ini. Kalau kita nanti dalam keadaan tilawatul Quran, dihitung tilawatul Quran 83 tahun. Ini luar biasa. Kalau kita bersedekah, dihitung 83 tahun kita bersedekah. Kalau kita iktikaf, dihitung iktikaf kita itu 83 tahun. Maka makna yang pertama ini mulia atau syaraf. Oleh karena itu,
Jangan sampai ketinggalan. Kita harus ambil momen ini agar supaya kita sekali saja beribadah dihitung 83 tahun. Tetapi mungkin nggak kalau kita itu tidak menanam amal pada bulan Rajab, tiba-tiba di bulan Ramadan kita minta panen? Kayaknya mustahil deh. Oleh karena itu ayo kita siapkan malam-malam bangun nih tilawah agar supaya nanti di bulan Ramadan kita terbiasa bangun. Yang kedua, makna qadar yang kedua artinya adalah apa? Takdir. Bimakna takdir, artinya apa? Takdir Allah yang buruk dirubah menjadi yang bagus. Mohon maaf kata, seandainya takdir kita setahun ke depan, mohon maaf kita tertabrak. Seandainya ditakdirkan ekonomi kita nyungsep, naudzubillah. Seandainya kita ditakdirkan berantem sama istri kita, ditakdirkan ada beberapa bala, tetapi dengan kita menjumpai malam Lailatul Qadar, fa insyaallah Allah akan mentakdirkan dari yang su kepada khair. Dari takdir yang buruk ditakdirkan menjadi yang baik. Kalau takdirnya sudah baik, dijadikan takdirnya lebih baik. Loh, ini luar biasa kalau kita jumpai malam Lailatul Qadar. Tapi yang ketiga, apa sih makna malam Lailatul Qadar? Qadar yang terakhir bermakna dayyi, artinya sempit. Kenapa kok diartikan sempit? Iya, karena malam itu seluruh malaikat di sama'id dunya diturunkan oleh Allah ke bumi ini. Seandainya mata kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat malaikat dalam bentuk zahir, maka tidak ada tanah di bumi ini sejengkal pun yang kosong. Semuanya diisi oleh malaikat. Sehingga malaikat itu njagain itu hamba-hamba Allah satu dilihat. Nah, ini didoakan semoga malam ini dia bangun karena malam ini malam Lailatul Qadar. Ya kan? Ada yang ditungguin ternyata tidur. Ya Allah, ini malam yang sangat luar biasa kok kamu itu tidur toh. Malaikat heran-heran ini. Namanya anak cucu Adam umatnya Nabi Muhammad ya kok sungguh terlalu begitu ya kata malaikat. Yang satunya, wah alhamdulillah ini satu orang bangun. Ternyata cuman kencing doang. Malaikat kecewa ini ya. Ternyata kamu bangun cuman kencing. Ada juga yang bangun malam-malam, ternyata nggak qiyamul lail, ternyata nggak beribadah, ternyata apa? Cuman nonton bola.